Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahro Yundiafi, NIM T 2019-1057. Buku yang saya baca yaitu tentang bimbingan dan konseling di sekolah, karya Ahmad Muhaimin Azhar. Dan di sini saya akan membahas bab 6, yaitu tentang tahapan bimbingan dan konseling di sekolah. Poin yang pertama yaitu membahas tentang mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah ini adalah langkah-langkah yang tidak boleh ditinggalkan bagi seorang guru bimbingan dan konseling yang ingin berhasil untuk membantu peserta didiknya. Yang perlu diperhatikan oleh guru bimbingan dan konseling adalah harus mengenal gejala-gejala awal dari suatu masalah yang sedang dihadapi oleh peserta didik. Contoh nih, seperti ada seorang anak didik yang berprestasi. Tiba-tiba dia tampak tidak semangat untuk belajar, cenderung pendiam, terus nilainya pun juga menurun. Dan itu adalah salah satu gejala permasalahan. Untuk menghadapi peserta didik yang seperti itu, kita harus mengetahui sebuah permasalahan ini. Guru bimbingan dan konseling dapat melakukan dengan melalui pengamatan mengidentifikasi masalah. Jadi, guru bimbingan dan konseling ini harus mengamati peserta didiknya. Jadi, harus melakukan pengamatan. Poin yang kedua yaitu melakukan diagnosis. Melakukan diagnosis ini adalah melakukan analisis latar belakang yang menjadi penyebab timbulnya masalah dari yang dihadapi oleh peserta didik. Hal yang penting pada tahapan diagnosis ini adalah kegiatan pengumpulan data mengenai hal-hal latar belakang dari peserta didik atau penyebab gejala dari suatu permasalahan itu yang terjadi pada peserta didik. Contohnya seperti anak didik yang mengalami penurunan nilai. Maka kegiatan yang harus dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor itu harus mengumpulkan data dari berbagai pihak. Misalnya seperti data dari keluarganya, orang tuanya, teman dekatnya, guru kelasnya, dan anak didik itu sendiri. Setelah informasi tersebut terkumpul, selanjutnya akan dilakukan analisis seperti itu. Poin yang ketiga yaitu menetapkan prognosis. Prognosis itu apa sih? Prognosis itu ramalan tentang peristiwa yang akan terjadi, khususnya yang berhubungan dengan penyakit atau penyembuhan setelah operasi. Hal yang tidak boleh dilupakan adalah seorang guru bimbingan dan konseling harus menawarkan layanan alternatif kepada orang tuanya dan juga kepada peserta didiknya untuk memberikan bimbingan dan konseling. Dalam menetapkan prognosis, seorang guru bimbingan dan konseling harus memperhatikan yang pertama, yaitu pendekatan terhadap peserta didik. Yang kedua adalah siapakah yang akan memberikan bimbingan dan konseling, apakah guru BK itu sendiri, atau guru agama, atau dokter, atau individu lain yang ahli dalam bidangnya. Dan yang ketiga yaitu kapan bantuan akan dilaksanakan kepada peserta didik. Jadi guru bimbingan dan konseling ini harus memperhatikan 3 hal tersebut. Poin yang keempat adalah pemberian bantuan. Maksudnya adalah langkah-langkah penting dalam layanan bimbingan dan konseling kepada anak didik setelah menetapkan prognosis adalah merealisasikan langkah-langkah alternatif bentuk bantuan berdasarkan masalah dan latar belakang yang menyebabkannya. Pemberian bantuan ini dilakukan dengan berbagai pendekatan atau tindakan yang dilakukan guru bimbingan dan konseling dalam pencapaian sebuah keberhasilan. Poin yang kelima yaitu melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Pelayanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik di sekolah harus melakukan evaluasi. Jadi harus ada evaluasi. Tanpa adanya evaluasi, pelayanan bimbingan dan konseling tidak akan berjalan dengan lancar atau akan kesulitan untuk mencapai sebuah keberhasilan. Sekian dari penjelasan saya tentang bab 6. Jika ada tutur kata yang salah, mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.